Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik teman-teman kelas 2 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Juga mudah-mudahan kedua orang tua kita juga senantiasa dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Amin. Amin ya rabbal alamin. Adapun pada pagi hari ini insyaallah Bapak akan memberikan materi untuk mata pelajaran Al-Quran Hadis. Oleh karenanya silakan teman-teman untuk disiapkan buku paketnya. Ya, kemudian sembari atau sambil disimak materi yang Bapak sampaikan nantinya. Teman-teman juga silakan dibuka buku paketnya, halamannya disesuaikan dengan apa yang sedang Bapak bahas. Oke, di pekan yang lalu kita sudah membahas seputar Al-Humazah. Adapun hari ini insya Allah kita akan masuk ke bab yang kelima, yaitu surat Al-Asr. Barang-barang ikut Bapak, surat Al-Asr. Surat Al-Asr. Oke, baik, terima kasih. Adapun sebelum kita mulai, mari kita buka terlebih dahulu dengan bersama-sama membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, silakan dibuka buku paketnya di halaman mengenal surat Al-Asr. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita bersama-sama mengamati atau melihat gambar yang ada ilustrasi ini, ya, teman-teman melihat ya. Jadi ada anak kecil yang sedang mengaji dengan gurunya atau guru ngajinya. Nah, ada yang sedang belajar. Nah, kemudian mungkin sedang membahas tentang pelajaran atau agama, ya, apapun itu. Jadi perlu kita ketahui teman-teman, bagaimana sih kita menggunakan waktu-waktu yang Allah kasih kepada kita. Apakah kita gunakannya untuk mengaji? Alhamdulillah. Apakah kita menggunakan waktu yang Allah berikan ini untuk belajar? Alhamdulillah. Ya. Namun jangan sampai waktu-waktu yang diberikan oleh Allah ini kita malah gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Na'udzubillah min zalik. Seperti apa Pak? Mungkin bermain game tapi berlebihan, sampai lupa tugas dan lain sebagainya. Atau mungkin tidur tapi berlebihan sehingga melupakan tugas dan kewajiban dari Allah. Ya, jangan sampai, karena Allah telah berjanji demi masa atau demi waktu sebagaimana di surat Al-Asr ini. Jadi Al-Asr ini artinya demi masa atau demi waktu. Jadi setiap apa yang kita lakukan teman-teman, apa yang kalian perbuat, maka nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau kita melakukan hal-hal yang baik, kita belajar, kita mengaji, maka insya Allah Allah akan berikan surga kelak. Amin. Nah, apakah teman-teman pernah membaca surah Al-Asr? Ya, insya Allah sering ya, karena ketika tadarus teman-teman juga membaca surah Al-Asr. Kemudian apakah teman-teman hafal? Mudah-mudahan sudah hafal, karena surat Al-Asr ini merupakan salah satu surat terpendek, hanya 3 ayat. 3 ayat. Nah, oke, baik. Kita ke halaman selanjutnya. Nah, sebelumnya teman-teman sudah belajar tentang surah Al-Humazah. Adapun hari ini insya Allah yang kita pelajari adalah Al-Asr. Nah, Al-Asr ini juga termasuk ke dalam surat Makkiyah dan juga termasuk ke dalam surat pendek. Nah, ada berapa Pak ayatnya? Ada 3 teman-teman. Ayatnya hanya ada 3.
Oke, baik, Bapak baca dahulu, teman-teman disimak ya. Bapak baca ayatnya, teman-teman didengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Oke, coba kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dikeluarkan suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, jadi surah Al-Asr ini termasuk ke dalam salah satu surat terpendek. Jadi di dalam Al-Quran ada 3 surat terpendek. Yang pertama apa Pak? Yang pertama Al-Asr, kemudian yang kedua An-Nasr. Al-Asr yang sedang kita bahas, An-Nasr, ya. Kemudian yang ketiga Al-Kautsar. Al-Kautsar. Ada berapa ayat terpendek dalam Al-Quran? 3. Yang pertama apa yang kita bahas? Al-Asr. Kemudian juga An-Nasr dan Al-Kautsar. Jadi ada 3 ayat tersebut yang surat terpendek dalam Al-Quran. Kemudian apa Pak arti dari Al-Asr? Al-Asr artinya demi masa atau demi waktu. Jadi Allah bersumpah teman-teman demi waktu. Nah, adapun di sini nanti teman-teman silahkan dilatih kembali untuk membaca surah Al-Asr dengan baik, dengan benar, dengan tartil. Ya, silahkan dibaca, kemudian dilafalkan terus secara berulang-ulang dengan baik. Dan yang terpenting juga panjang pendeknya ya, diperhatikan. Ya, kemudian juga makharijul huruf, huruf-huruf yang keluarnya juga diperhatikan. Nanti setelah ini silakan teman-teman, apakah minta tolong ya sama ibu atau sama ayahnya, nanti teman-teman silakan dibaca surah Al-Asr-nya, kemudian nanti ibu atau ayahnya menyimak. Oh ternyata si A bacaannya lancar ya. Untuk ayat pertama wal 'ashr lancar, maka diberikan checklist lancar. Demikian ya. Kemudian nanti ayat kedua, oh lancar juga, maka di checklist lancar. Kemudian ayat ketiga, oh lancar juga, maka di checklist lancar. Nah seperti itu. Nanti minta tolong untuk bisa diisi oleh orang tua sebagaimana disimak dari bacaan anaknya. Dibaca ya, dibaca, boleh melihat Al-Quran atau buku paketnya. Nah kemudian nanti setelah itu selesai, silakan yang ini mudah ya, nanti teman-teman tinggal disesuaikan. Wal 'ashr, mana ayat pertama? Ayat berapa ini? Ayat pertama, maka diberikan garis ke ayat pertama. Seperti itu ya, diberikan garis ke ayat pertama. Nah nanti ayat kedua dan ayat ketiganya juga sama. Terus apa lagi Pak? Nanti teman-teman silakan dikerjakan uji kompetensinya. Seperti biasa yang dikerjakan hanya bagian 1 dan bagian 2. Ya, dikerjakan bagian 1 dan bagian 2-nya saja. Teman-teman kerjakan masing-masing. Harus yakin dengan kemampuan kalian. Ya, insya Allah teman-teman semua pintar-pintar. Ya, bisa semua. Silakan tinggal dikerjakan masing-masing. Nanti setelah selesai baru minta dikoreksi oleh ayah atau bundanya sebelum dikirim ke Bapak. Seperti biasa, nanti di atas diberikan nama di sini, nama kalian sebelum dikirim.
Kemudian nanti di bawah juga tolong diberikan nama kalian ya. Jadi bagian 1 dan bagian 2 saja. Tugasnya yang mana aja Pak? Yang ini pertama. Kemudian yang kedua yang ini ya. Kemudian ketiga yang ini ya, dan yang terakhir bagian B yang ini. Ya, boleh di buku paket atau di buku tulis. Jika di buku tulis, maka soalnya wajib ditulis. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukron. Jazakumullah khairan katsira.